man ini bisa dihukumi sebagai mufrad, bisa dihukumi sebagai tasniyah, bisa dihukumi sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita ayat ke-62 surat Al-Baqarah di bagian 2. Kemarin kita sudah bahas, ini adalah ayat yang merangkum semua pembahasan sebelumnya, bahwa siapapun itu, baik alladzina amanu, alladzina hadu, alladzina an-nasara, as-sabiin, ya, semuanya itu kata kuncinya cuma satu, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan. Nah, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita akan bahas di ujung ayatnya, tapi sebelum itu kembali saya ingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk mendapatkannya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung direct melalui kontak center Al-Fuadi untuk mendapatkan ini. Ini adalah satu-satunya untuk saat ini mushaf Quran yang dilengkapi dengan analisa nahwu dan terjemah kata per kata, sekaligus dipermudah dengan adanya warna sesuai dengan macam kalimatnya. Insya Allah akan mempermudah kita untuk mentadaburi makna-makna Al-Quran. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebenarnya sudah kita baca, tapi ini kita ulangi lagi dengan cepat. Innalladzina, sungguh orang-orang, amanu yang beriman siapa mereka, walladzina, dan orang-orang, hadu yang Yahudi siapa mereka, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang Sabi'ah. Adalah man, bahwa barang siapa, adalah amana, beriman siapa dia, billahi, kepada Allah, wal yaumi, dan hari al-akhiri, yang akhir, wa amila, dan melakukan siapa dia, sholihan, pada amal soleh, falahum, maka adalah bagi mereka, ajruhum, bahwa ada pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut, adalah alaihim, ada pada mereka, walahum, dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna, bersedih hati siapa mereka. Baik, kemarin sudah kita bahas sampai separuh, sampai wa amila sholihan. Sekarang kelanjutannya sampai akhir ayat. Mari kita lanjutkan dengan papan tulis. Baik, kemarin sudah kita bahas innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiina. Kemudian man, saya ingatkan dulu untuk yang belum mengikuti part 1-nya bisa langsung ikuti terlebih dahulu yang ayat 62 part 1-nya, baru nyambung ke part 2-nya ini ya. Di sini inna, ingat, harus punya isim, harus punya khobar. Kemarin sudah kita bahas ya, saya ulangi sedikit. Kemudian man ini bisa jadi dua. Bisa kita posisikan man ini adalah yang pertama isim mausul. Kalau isim mausul berarti maknanya orang, yaitu orang. Nah, bisa juga kita posisikan man ini adalah isim syarat, ya. Kalau yang di mushaf Quran Al-Fuadi itu kita jadikan isim syarat. Kalau isim mausul kita posisikan dia nanti jadi badal. Kalau kita jadikan isim syarat, kita posisikan dia menjadi mubtada. Ya, kalau isim mausul berarti amananya ini nanti menjadi silahnya isim mausul. Jadi kalau kita baca versi isim mausul, cara bacanya innalladzina, sungguh orang-orang, amanu yang beriman siapa mereka, dan seterusnya. Man, yaitu orang, amana yang beriman siapa dia. Seperti itu versi isim mausul. Man kita posisikan isim mausul sebagai badal, yaitu. Kita baca badal, kita baca yaitu. Berarti man ini menjadi badal dari alladzina dan seterusnya.
Bisa juga kita posisikan isim syarat. Ini yang digunakan di dalam mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Maka cara membacanya, innalladzina, sungguh orang-orang amanu yang beriman siapa mereka, dan seterusnya, adalah man, bahwa barang siapa. Kita jadikan mubtada. Lalu jumlah fi'il dan fa'il amana adalah amana menjadi khobar. Jadi khobarnya berupa fi'liyah, berupa jumlah fi'liyah, amana, fi'il dan fa'ilnya. Adalah man, bahwa barang siapa. Jadi man, bahwa barang siapa, adalah amanah, beriman siapa dia. Ini berarti mubtada dan khobarnya. Ya, khobarnya berupa jumlah amanah. Mubtada dan khobarnya menjadi khobarnya inna. Jadi inna ini isimnya berupa alladzina, khobarnya berupa jumlah man amanah dan seterusnya. Ini yang menjadi khobarnya inna. Jika kita posisikan isim syarat. Lalu kalau kita posisikan isim mausul tadi, kan ini sebagai badal mannya. Lalu mana khobarnya? Khobarnya inna nanti di sini. Nah, di sini nanti ya. Maka saya rasa nanti terlalu rumit, makanya kita pilih untuk yang di mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, kita posisikan khobarnya di jumlah man amanah. Baik, kita ini langsung sesuai dengan yang kita gunakan di mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Adalah man, berarti ini isimnya adalah lafadz alladzina. Lafadz alladzina ini adalah isimnya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah. Jumlah berupa man amanah, ya, man amanah. Man amanah ini adalah jumlah, mannya sebagai mubtada. Kemudian amanahnya ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ini sebagai khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada ini. Keseluruhan mubtada dan khobar ini berkedudukan sebagai khobarnya inna. Ya, ini khobarnya inna. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Kita langsung masuk. Adalah man, bahwa barang siapa adalah amanah, beriman siapa dia billahi kepada Allah, wal yaumi, dan hari al-akhir yang akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah kata kuncinya. Dan ini seperti yang kita bahas kemarin, ini bukan hanya maksudnya Allah dan hari akhir, termasuk ya Rasulullah, ya Al-Quran, termasuk hari kebangkitan dan seterusnya. Karena ini berarti menyebut sebagian yang dimaksud keseluruhan. Itlaqul juz wa iradatul kul. Wa amila solihan, ya, wa amila solihan, dan melakukan amal soleh. Wa amila, dan melakukan siapa dia man solihan, pada kesalehan. Juga sudah kita bahas kemarin. Sekarang lanjutannya, falahum, kok orang memenuhi syarat yang seperti itu tadi, falahum, maka ingat ya, di sini tadi man kita posisikan sebagai isim syarat. Isim syarat, berarti mana jawabnya di sini? Falahum, fa-nya ini menjadi huruf penyambung untuk jawab atau fa jawab ya. Ini berarti fa jawab. Jawab dari mana? Jawab dari syarat ini. Barang siapa kok dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia melakukan amal soleh, maka. Nah, itu ya. Berarti di sini menjadi jawabnya. Kemudian ini saya masukkan ada lahum ajruhum. Ya, kita turunkan. Ini saya tulis lagi di bawah. Lahum ajruhum. Kita masukkan. La ini adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Hum ini berarti isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Tapi di sini dia punya kedudukan jatuh setelah huruf jar. Berarti kedudukannya sebagai majrur. Majrur i'rabnya jar. Jarnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Ya, sudah. Lahum ini berarti susunan berupa jar majrur, ya. Berarti lahum di sini dia adalah berupa susunan jar plus majrurnya. Kemudian jar majrur ini punya kedudukan tidak? Ya, dia di sini punya kedudukan, yaitu menjadi khobar muqaddam. Ya, kalau di mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi disingkat dengan kho titik mim qaf, itu khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, ya.
Lalu mana mubtada'nya? Ini ajru, ini adalah menjadi mubtada muakhir, ya. Kalau di Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita singkat mem titik muakhir, itu mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan, ya, mubtada yang diakhirkan. Jadi cara bacanya berarti falahum maka, ini untuk menjadi jawab. Falahum maka masuk ke khobar, adalah bagi mereka, itu ya cara bacanya. Jadi makanya ini yang saya rasa tidak ada di selain Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, ya. Tidak ada rincian seperti ini. Jadi saya cara bacanya falahum, ini benar-benar kita satu persatu biar kita paham kata per kata, kalimat per kalimat di dalam ayat Al-Quran. Falahum maka, khobar muqaddamnya masuk, adalah bagi mereka, ajruhum bahwa ada pahala mereka. Nah ini ya, hum, ingat ini ada satu konsep yang sering saya jelaskan. Kalau ada isim dhamir didahului suatu isim sebelumnya, maka isim dhamir itu yang digandeng oleh isim sebelumnya itu pastikan dia menjadi mudhaf ilaih. Berarti hum di sini menjadi mudhaf ilaih, i'rabnya harus jar. Jarnya hanya dalam mahal. Sudah selesai. Falahum ajruhum, maka adalah bagi mereka ajruhum bahwa pahala mereka. Lah keseluruhan ini ada mubtada muakhir dan khobar muqaddamnya ini berupa jumlah namanya. Jumlah apa? Terdiri dari mubtada khobar, berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah inilah yang menjadi jawab. Ya, fa-nya ini fa penghubung, fa jawab, fa penghubung yang menghubungkan suatu jumlah untuk menjadi jawab dengan isim syaratnya. Nah, fa rabithah lil jawab, fa penghubung untuk menjadikan jumlah setelahnya menjadi jawab atas syarat sebelumnya. Sudah selesai. Falahum ajruhum inda rabbihim. Sekarang kita bahas ayat berikutnya. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inda di sini adalah kalimat isim, ya. Dia memiliki makna yang menunjuk kepada dzaraf atau keterangan waktu, ya, keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu tergantung konteksnya. Inda rabbihim di sini berarti seakan-akan keterangan tempat, ya, keterangan tempat tapi abstrak. Inda rabbihim ini kalimat isim, ya. Hukumnya dia mu'rab. Kategori, untuk kategori biar nggak terlalu sulit. Jadi begini, asalkan suatu kalimat isim kok tidak mengandung makna tasniyah, tidak mengandung makna jamak, masukkan saja pada kategori isim mufrad. Jadi ketemu kalimat isim, dia ada makna isim tasniyah tidak, ada makna tasniyah tidak. Kalau tidak ada, dia ada makna jamak tidak. Lah tasniyah gampang cirinya, ya, ditambahi alif nun atau ya nun belakangnya. Ada makna jamak tidak? Jamak ada 3 macamnya, ada jamak taksir, muzakkar salim, muannas salim. Ya, nah, kalau tidak masuk kategori ini maka masukkan saja dia pada isim mufrad. Ya, kemudian kedudukannya inda di sini apa? Inda di sini adalah sebagai dzaraf karena dia memiliki makna keterangan di sini tempat, ya. Inda rabbihim di sisi Tuhannya. Dzaraf, i'rabnya harus nasab. Nasabnya di sini isim mufrad ditandai dengan fathah, maka jadilah dibaca inda. Oleh karena itu jangan lupa, ya, inda ini dzaraf. Lah terkadang beberapa pemula ini terkadang lupa mengira dia adalah seperti huruf jar. Mengapa? Karena memang dia nanti akan selalu diidhofahkan, ya. Misalkan indallahi, misalkan, ya. Indallahi. Lah ini lafadz setelahnya, kalimat atau lafadz setelahnya itu kan selalu jar. Ba'da, waro'a, amama, qabla, itu kan kalimat setelahnya selalu jar. Itu sebenarnya jarnya kalimat setelahnya ini adalah menjadi mudhaf ilaih, ya, menjadi mudhaf ilaih. Di Al-Fuadi kita singkat dengan mim dot titik hamzah. Ini adalah mudhaf ilaih. Ya, kalimat yang disandari. Kalimat yang disandari atau mudhaf ilaih ini i'rabnya memang jar.
Ya, i'rabnya memang jar. Nah, ini yang mengira, yang orang yang tidak paham nanti mengira ini seakan-akan adalah huruf jar, padahal dia bukan. Dia adalah kalimat isim, dia dzaraf, hanya karena maknanya belum lengkap dia harus selalu diidhofahkan, ya. Indallah ba'dal asri qoblal maghribi, ya, harus selalu diidhofahkan. Amamal masjidi misalkan, ya. Itu dia akan selalu diidhofahkan kepada kalimat setelahnya. Maka kalimat setelahnya yang menjadi mudhof ilaih itu i'rabnya ya otomatis jar karena mudhof ilaih. Baik, inda rabbihim. Oleh karena itu ya, mengapa di sini penting kita ketahui dia hukumnya mu'rab? Karena begitu dia didahului huruf jar min, dia akan berubah menjadi min indillah misalkan, ya. Dia akan berubah menjadi min indillah, jadi kasrah karena dia majrur dari min ini. Ini sudah pernah kita bahas di video yang lain. Baik, kita lanjutkan. Inda rabbihim, berarti rabbi di sini sebagai mudhof ilaih, ya, mudhof ilaih yang Arabnya tentu jar. Jarnya kelihatan sekali dengan kasrah. Kemudian him sudah saya sampaikan tadi pada waktu kita bahas ajruhum, kalau ada isim dhamir didahului oleh kalimat isim atau disambung oleh kalimat isim, jadikan isim dhamirnya sebagai ya mudhof ilaih. Berarti him ini karena digandeng oleh rabbi yang kalimat isim, berarti dia juga mudhof ilaih. Mungkin ada yang tanya, amil yang mengejarkan, mempengaruhi mudhof ilaih menjadi jar, itu amilnya apa? Amilnya kalimat sebelumnya yaitu mudhof, ya. Jadi inda ini dia dzaraf kedudukannya, tapi dia berposisi juga sebagai mudhof untuk mengejarkan mudhof ilaih ini. Kalimat yang disandarkan mudhof. Lah, rabbi berarti dia disandari, tapi rabbi juga disandarkan pada him, seperti itu. Kita lanjut masuk pada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sobat Fadil rahimakumullah, ini susunan ini sudah pernah kita bahas di surat Al-Baqarah ayat ke-38. Ya, ayat ke-38 silahkan disimak lagi di surat Al-Baqarah ayat ke-38, di ujung ayat juga ada tapi pakai fa. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi saya ulangi sedikit, kalau yang ingin agak panjang mungkin bisa ke ayat itu. La-nya ini adalah namanya la linafyil jinsi. La linafyil jinsi. Ada yang menyebut an-nafyalil jinsi, sama ya itu istilahnya, linafyil jinsi. La yang dipakai untuk menafikan suatu jenis. Jadi ketika sesuatu kalimat jatuh setelah la ini, maka langsung jenisnya semuanya ditiadakan, tidak ada jenis itu, gitu ya. Wala khaufun alaihim berarti tidaklah rasa takut adalah alaihim ada pada mereka. La linafyil jinsi sebenarnya dia punya amal, yaitu dia nanti punya isim dan punya khobar, ya. Isimnya la itu adalah nasab, ya. Isimnya la ini adalah nasab, kemudian khobarnya ini adalah rofa, ya. Khobarnya adalah rofa. Tapi nasabnya nanti pun itu hanya dalam mahal, tapi yang kelihatan langsung dia adalah mabni fathah. Jadi yang kelihatan langsung nanti dia mabni fathah. Contohnya la haula wala quwata, itu dia mabni fathah. Atau bisa juga dilihat di video kita yang masih awal-awal, itu surat Al-Baqarah ayat kedua, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih, ya, itu Al-Baqarah ayat kedua. Alif lam mim ayat pertama, ayat keduanya dzalikal kitabu la raiba fih, tidaklah keraguan itu ada, ya, fihi padanya. Nah itu la raiba fi, itu lanya linafyil jinsi ini, dia raiba itu mabni fathah, la haula itu mabni fathah, mahalnya mahal nasab. Lah khobarnya itu i'rabnya rofa, tapi seringkali khobarnya ini dibuang. Jadi la raiba fihi, ay la raiba maujudun, tidaklah keraguan ada. Nah, ada ini adalah penterjemahan dari khobar yang dibuang ay maujudun. Baik, ini la linafyil jinsi. Lah,
Ada ketentuan di mana la linafyil jinsi ketika terulang, ya, terulang 2 kali misalkan, maka ada ketentuan di mana la bisa diamalkan seperti ini, punya isim dan punya khobar, bisa diihmalkan, bisa untuk tidak diamalkan, dianggap tidak ada, dianggap tidak beramal, ya. Contohnya di sini. Kalau pada kalimat yang lain itu contohnya la haula. Saya tulis di sini aja. La haula wala quwata. Lah ini juga terulang ini, ya. Ini juga terulang. La haula wala quwata. Ini terulang lanya. Ada la di sini juga ada la. La-nya terulang, tapi tetap diamalkan, yaitu isimnya mabni fathah, mahalnya nasab. Haula ini dia mabni fathah. Mahalnya nasab, i'rabnya nasab dalam mahal. Yang nampak langsung dia adalah mabni fathah. Wala quwata. Ya, isimnya khobarnya mana? Khobarnya dibuang. Khobarnya dibuang, maka bisa dikira-kirakan di sini maujudun. Jadi la haula maujudun. Nah, seperti ini kalau kita kira-kirakan. Maka kalau dibaca menggunakan metode al-fuadi, la haula, tidaklah daya itu ada. Cara bacanya begitu ya. La haula, tidaklah daya itu ada. Wala quwata, dan tidaklah kekuatan itu ada. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya diamalkan, ya. Lah, boleh juga ketika la terulang itu untuk tidak diamalkan. Seperti ini contohnya. La khaufun, karena la-nya terulang, di sini ada la, di sini ada la. Karena la-nya terulang, maka boleh untuk tidak diamalkan. Menjadi bagaimana? Kembali sebagai mubtada khobar. Karena la ini termasuk amil yang masuk pada jumlah mubtada dan khobarnya. Baik, kita kembali lagi. Berarti kita langsung masuk sekarang. La khaufun. Ini la-nya berarti tidak diamalkan. Karena tidak diamalkan, khaufun di sini dikembalikan sebagai mubtada lagi. Wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut. Nah, jadi dia kembali sebagai mubtada, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah. Wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut, ya, adalah alaihim. Ala ini adalah jar, himnya berarti majrur. Ini berarti susunan jar majrur. Susunan jar majrur ini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada ini. Berarti cara bacanya wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim, ada pada mereka. Seperti itu. Walahum, dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna. Hum di sini berarti sebagai mubtada. Yahzanuna, jangan lupa yahzanuna fi'il mudhari', ya. Jangan sampai nanti kita katakan oh yahzanuna itu adalah fi'il mudhari'. Hukumnya kedudukannya sebagai apa? Khobar. Jangan sampai. Ini seringkali pemula salah. Fi'il mudhari', kita ingat-ingat ya, fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kategori fi'il mudhari' cuman ada 3. Apakah dia sahih akhir, mu'tal akhir, ataukah af'alul khamsah, ya. Dalam hal ini dia bersambung dengan wawu, ini berarti dia af'alul khamsah. Nah, terus kemudian kedudukannya apa? Fi'il mudhari' kedudukannya juga cuma 3. Apakah didahului amil nasib, amil atau amil jazm atau tidak? Apakah dia didahului amil nasib, jazim, ataukah tidak? Di sini tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim. Berarti dia sepi dari amil nasib maupun amil jazim. Karena sepi berarti i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya af'alul khamsah dengan tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang. Nah ini. Sudah. Fi'il dan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawu ini. Wawu ini adalah wawu jamak. Ini adalah sebagai fa'il. Fi'il dan fa'ilnya ini berarti adalah jumlah berupa fi'il dan fa'il. Jumlah berupa fi'il dan fa'il inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya mubtada. Jadi ini khobarnya mubtada ini. Sehingga cara bacanya walahum, dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna.
bersedih hati siapa mereka. Kita ulangi lagi bacanya kata per kata, perhatikan. Wala khaufun, dan tidaklah bahwa rasa takut adalah alaihim, ada pada mereka. Walahum, dan tidaklah bahwa mereka adalah yahzanuna, bersedih hati siapa mereka. Perhatikan sekali lagi, di sini ada susunan yang luar biasa, ada susunan yang menarik, yaitu terkait penggunaan di sini la khaufun, di sini walahum. Perhatikan, di sini khaufnya diposisikan menjadi isimnya la. Harusnya kalau ini linear, kalau ini sama, ya, kalau ini sama, harusnya kurang lebih seperti ini. Wala khaufun alaihim wala huznun alaihim. Ya, la khaufun wala huznun alaihim. Harusnya begitu ya. Wala khaufun alaihim wala huznun alaihim. Harusnya seperti itu. Kalau sama-sama posisi rasanya itu dijadikan sebagai isimnya la. Tapi di sini menarik, di sini dibedakan la khaufun alaihim, tapi untuk rasa sedih itu menggunakan walahum yahzanun. Apa yang bisa kita ambil? Baik sahabat Fuadi, kita perhatikan adanya perbedaan susunan mubtada khobar dengan susunan yang berupa fi'il dan fa'il. Di sini berarti rasa takut itu langsung ditiadakan, ya, ditiadakan dengan adanya la. Berarti di sini apa? Sama sekali tidak ada rasa takut pada mereka, ya. Tidak ada lagi orang yang seperti ini, dia tidak ada rasa takut. Nah, rasa takut itu ada beda ya. Yang dimaksud rasa takut ini adalah rasa takut bahwa dia akan celaka, ya, bukan rasa takut yang apa ya. Jadi rasa takut ini nanti beda secara manusiawi ya. Yang tidak ada ini adalah rasa takut yang ya gimana ya? Ya rasa takut yang khawatir ya. Mengapa kok dia tidak punya rasa ini? Karena dia sudah amanah billah. Ya, orang yang iman kepada Allah, maka ada ayat yang berbunyi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Harusnya kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Lah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, karena dia punya keberserahan diri kepada Allah, maka dia tidak punya rasa takut. Ya, karena sudah berserah diri. Tapi apakah mereka tidak bersedih? Terkadang mereka hanya tidak selalu bersedih, tapi ya pada posisi-posisi tertentu bersedih. Oleh karena itu di sini menggunakan susunan fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah suatu kata kerja yang diikat oleh masa atau waktu. Walahum yahzanun, berarti ini mereka ini tidak senantiasa bersedih. Nah, mungkin kita bisa maknai seperti itu. Tidaklah mereka itu senantiasa bersedih atau larut dalam kesedihan, tidak. Tapi bukan berarti mereka tidak bersedih. Nah, makanya dia menggunakan fi'il. Tapi kalau rasa khawatir, takut bahwa nanti gimana, nanti itu enggak ada. Ya, itu tidak ada pada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Mengapa? Karena mereka punya jaminan keselamatan dari Allah. Bukan keselamatan di dunia, tapi keselamatan akhirat. Makanya ketika pun mereka berperang, misalkan orang sahabat-sahabat Rasulullah ketika berperang, dia nggak ada rasa takut. Mengapa nggak ada rasa takut? Maksudnya bagaimana? Kalau ketemu musuh bukan berarti terus santai, tidak. Ya mereka akan terus berperang dengan kelihayannya. Tapi artinya mereka punya keyakinan bahwa ketika saya mati saya juga akan hanya mendatangkan kebaikan kepada saya karena saya telah beriman dan amal soleh. Nah ini kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan tidak adanya rasa takut. Bukan berarti kalau mau kalau mau di pedang diapain pakai pedang misalkan seperti ini ya, ditebas pakai pedang. Terus mereka nggak takut, bukan berarti begitu ya. Jadi yang dimaksud adalah
ketika mereka misalkan ditebas, ya mereka tetap menghindar, mereka tetap melakukan perlawanan, tapi yang dimaksud adalah mereka punya keyakinan, saya ini beriman kepada Allah dan hari akhir saya telah melakukan amal soleh, maka kalaupun saya mati saya akan baik-baik saja. Nah, keyakinan kepada rahmatnya Allah ini, keyakinan pada janji-janji Allah terhadap orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, inilah keyakinan pada falahum ajruhum inda rabbihim. Keyakinan kepada inilah yang mengantarkan mereka tidak punya rasa takut yang seperti itu, rasa khawatir yang seperti itu mereka nggak punya. Tapi kalau rasa takut-takut yang manusiawi ya mereka ada. Sebagaimana kisah Nabi Musa ketika mendapatkan berita bahwasanya Fir'aun bala tentara Fir'aun telah melakukan satu perencanaan pembunuhan terhadap dia, ya diistilahkan oleh Al-Quran khaifan yataraqqab, ya ada rasa takut, tapi bukan takut yang ini maksudnya, gitu ya, bisa dipahami. Jadi yang dimaksud wala khaufun, tidak ada sama sekali rasa takut yang seperti ini tadi. Mengapa? Karena mereka punya keyakinan terhadap janji Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Sehingga kalaupun toh saya mati dalam keadaan baik-baik saja, bukan karena saya, tapi karena ada janji dari Allah, ada rahmatnya Allah yang digaransikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga dia tidak punya rasa takut. Tapi kalau kesedihan, ya sesekali dia sedih. Maksudnya ya dia sedih sebagai manusia. Walahum yahzanun, sebagaimana Rasulullah ketika Rasulullah ini putra beliau meninggal, ya misalkan Sayyidina Ibrahim, ya putra beliau meninggal, ya beliau menangis, ya ada rasa sedih, tapi tidak berlarut-larut. Karena apa? Kembali lagi, karena ada keyakinan untuk orang yang beriman, falahum ajruhum inda rabbihim. Tentu ini sesuai dengan kadar orang itu masing-masing. Tapi ayatnya menyatakan la khaufun, di sini menggunakan ismiyah, ya, tidak menggunakan fi'il. Maka ketakutan, kekhawatiran seperti itu sama sekali lepas, tidak ada dari orang-orang yang beriman, ya. Dan mereka tidak juga senantiasa bersedih. Nah, sehingga di ayat yang lain Allah menyatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian bersenang, ya senang, merasa bahagia, merasa bangga, merasa senang, ya dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa keimanan ini tadi. Baik, mungkin ada yang menanyakan, ada yang aneh sebenarnya pada ayat ini, yaitu apa? Semoga sudah bisa merasakan, tapi kalau belum saya tunjukkan. Perhatikan di sini man, di sini amanah. Amanah ini berarti fa'ilnya berupa huwa, ya. Kalau dalam mushaf Quran Al-Fuadi kita sebut dia. Man, barang siapa, adalah amanah, beriman siapa dia, ya. Tapi tiba-tiba di sini juga masih sama, wa amilah, dan melakukan siapa dia. Di sini masih pakai huwa yang maknanya dia, ya. Huwanya tidak nampak, ya, namanya dhamir mustatir, ya. Di sini masih pakai dia. Di sini merujuk kepada man pakai dia. Tapi tiba-tiba di sini falahum. Tiba-tiba bagi mereka. Ya, di sini ada perubahan dari yang tiba awalnya huwa, ya, dikandung oleh lafadz amila, di sini dikandung oleh lafadz amanah, domirnya huwa. Harusnya kalau memang dia pakainya hum sama kayak ini, berarti man amanu, harusnya begitu. Kalau domirnya sama-sama mereka. Wa amilu, tapi tidak di sini man amana wa amila, ya. Berarti apa? Bahwasanya man ini bisa dihukumi sebagai mufrad, bisa dihukumi sebagai tasniyah, bisa dihukumi sebagai jamak, ya. Jadi man min haitsul lafzi, dari segi lafadz dia mufrad, namanya dari segi lafadz dia mufrad, tapi min haitsul makna, dari segi makna dia bisa dihukumi jamak, karena barang siapa itu berarti bisa mencakup orang banyak, ya. Maka di sini menggunakan falahum. Jadi berarti yang pertama ini min haitsul lafzi, melihat dari sisi lafadznya berarti dia mufrad. Di sini min haitsul makna, melihat dari sisi maknanya man yang bisa berlaku untuk jamak. Makanya bisa
mufrad, man bisa dihukumi mufrad, tasniyah maupun jamak. Ini agar dipahami biar kita tidak keliru. Jadi hum di sini dhamirnya tetap kembali kepada man. Coba di Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi kita lihat angkanya 4 semua. Man amana ini dianya di angka 4, kembali ke angka 4 di mana angka 4 itu man. Ya, kemudian wa amila juga kembali ke angka 4, falahum mereka juga kembali ke angka 4. Ya, jadi di sini bukan berarti tidak konsisten, tidak. Ini adalah untuk menunjuk bahwasanya man itu bisa berlaku untuk mufrad, tasniyah maupun jamak, dan itu sah secara bahasa, secara bahasa. Baik, ini adalah yang bisa kita ambil pesannya dari ayat ini. Kita langsung ambil secara menyeluruh. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya orang yang dulu-dulunya sejak sebelum Islam ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Sobiah, ya, itu siapa saja di antara mereka, atau kalaupun dia sekarang, ya, intinya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka melakukan amal soleh. Bagaimana dengan iman kepada Nabi? Mengikuti zamannya. Kalau orang yang iman di zamannya Nabi Musa, berarti dia harus iman kepada Nabi Musa. Setelah zamannya Nabi Musa, berarti dia harus iman kepada Nabi Isa setelah diutusnya Nabi Isa. Setelah ada Rasulullah, berarti dia punya kewajiban untuk iman kepada Rasulullah juga. Jika tidak, berarti dia tidak masuk kategori man amana billah wal yaumil akhir. Jika ada sebagian yang menafsirkan, oh tidak, ini berarti siapa saja, Yahudi, Nasrani atau Sobiah, pokoknya dia hanya cukup iman kepada Allah dan hari akhir, tidak harus iman kepada Rasulullah, tidak harus beragama Islam. Yahudi, Nasrani sebenarnya agama itu sama saja. Kalau yang ada yang menyatakan seperti itu, boleh merujuk kepada ayat yang lain, karena Al-Quran ini satu kesatuan, bukan ayat per ayat, ya. Ada ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Barang siapa kok menjadikan selain Islam sebagai din, sebagai agama, falayyuqbala minhu, maka itu tidak akan diterima. Itu menjadi penguat apa yang telah saya sampaikan, yang itu adalah disampaikan oleh para ulama. Demikian, saya Muhammad Wahyudi. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, masukan, silahkan masukkan di kolom deskripsi, komentar, maaf ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like jika video ini memberikan manfaat untuk Sobat Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.